Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia Syakira, nomor absen 9 dari kelas 11 IPS 1. Di video sejarah kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu proses Jepang masuk ke Indonesia, yang kedua proses Jepang menduduki Indonesia, yang ketiga adalah proses peralihan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai oleh Jepang. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu kebijakan-kebijakan pada masa zaman pendudukan Jepang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. Pada tanggal 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang mulai menyerang Pulau Sumatera. Pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1942, Jepang berhasil menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Laut Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak, di bagian ujung barat Pulau Jawa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat, dan di Tuban, Jawa Timur. Dan pada tanggal 1 Maret itu juga, Jepang mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang, dan Indonesia resmi diduduki oleh Jepang. Nah, sekian untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi proses masuknya Jepang ke Indonesia dari paparan berikut ini. Yuk, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Indonesia adalah salah satu target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena koloni itu memiliki sumber daya yang penting dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Indonesia saat itu adalah pengekspor minyak di dunia, setelah Amerika Serikat, Iran, dan Rumania. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Pemerintah Belanda di London, karena Belanda dikuasai Jerman, menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Pada 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak, di pesisir utara Kalimantan, yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Setelah menduduki koloni Inggris ini, kemudian pasukan Jepang melancarkan serangan pada 11 Januari 1942 ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Tarakan. Setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada 5 Februari 1942, koloni Inggris ini dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia pada 13-15 Februari 1942. Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda dibantu oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berupaya melawan dalam komando American, British, Dutch, Australian Command atau ABDACOM. Namun, Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Laut Jawa pada 27 Februari 1942 dengan 5 kapalnya tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut Hindia Belanda, Karel Doorman. Dengan kemenangan laut ini, tentara Jepang bisa mendarat di Jawa dan dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hein ter Poorten. Pada 7 Maret 1942, kekalahan Belanda tidak terhindarkan. Dengan Cilacap di tangan Jepang, Surabaya sedang mulai diserang, sementara pasukan Jepang dengan cepat mengepung Bandung dari utara dan barat. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda Dr. AWL Tejaarda van Starkenborgh Stachauer dan Jenderal ter Poorten bertemu dengan Panglima Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, di Subang, Jawa Barat.
menyerah kepada Jepang dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu proses Jepang menduduki Indonesia. Pada awalnya, negara Jepang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Lama-kelamaan, Jepang berpikir untuk menguasai Indonesia, karena Indonesia mempunyai SDA yang melimpah. Sebagai negara fasis militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Secara kronologis, serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut. Diawali dengan menduduki Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali, kemudian di Batavia. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu peralihan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai oleh Jepang. Kalijati menjadi pintu masuk bagi Jepang, sebab di sana ada landasan udara. Dikutip dari National Geographic Indonesia, serangan terakhir Belanda berlangsung di Kalijati pada 6 Maret 1942. Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten, memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung, sebab Bandung sudah dipadati penduduk sipil, baik wanita maupun anak-anak. Jika pertempuran terjadi, akan banyak korban sipil berjatuhan. Terpoorten ingin berunding. Sore hari, tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan KNIL atau Koninklijke Netherlands Indische Leger di bawah komando Lejen Terpoorten melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Shoji minta agar perundingan dapat dilakukan di Gedung Isola atau sekarang dipakai sebagai Gedung Rektorat UPI, Bandung. Sementara itu, Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Shoji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Teujarda van Starkenborgh Streichhauer untuk mengadakan perundingan di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Akan tetapi, Lejen Terpoorten meminta Gubernur Jenderal Teujarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan, sejumlah besar pesawat pengebom Jepang disiagakan di pangkalan udara Kalijati. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal Terpoorten, pemimpin Angkatan Perang Hindia Belanda, dihadapkan pada situasi kritis. Akhirnya, pada 7 Maret 1942, Letjen Terpoorten dan Gubernur Teujarda mengutuskan Majen J.J. Pesman untuk menghubungi Komandan Tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan. Namun, utusan Belanda ini ditolak mentah-mentah Panglima Imamura. Dia hanya mau berbicara dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Perundingan penyerahan kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang berlangsung amat singkat. Dalam transkrip perundingan Kalijati terungkap, Jenderal Imamura bertanya, apakah Gubernur Jenderal dan Panglima Tentara mempunyai wewenang untuk mengadakan perundingan ini? Saya tidak memiliki wewenang bicara sebagai Panglima Tentara, jawab Gubernur Jenderal Teujarda van Starkenborgh. Pihak Belanda mencoba mengulur-ulur dengan menyatakan hanya Ratu Wilhelmina di Belanda yang punya kewenangan untuk memutuskan. Imamura tak memberikan banyak pilihan. Ia meminta agar Belanda mengumumkan lewat radio penyerahan diri Belanda. Imamura memberi waktu hingga keesokan harinya. Perundingan di Kalijati itu tak berlangsung lama. Saat itu juga,
Throckmorton dan Tujada secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Keesokan harinya, 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio. Setelah itu, Throckmorton dan Tujada digiring masuk ke kamp tahanan sebagai tawanan perang. Tujada awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin pada 2 Januari 1943 bersama tawanan internasional lainnya. Tujada dibawa ke Formosa, Taiwan. Nah, yang terakhir nih, yaitu pembahasan yang keempat mengenai kebijakan-kebijakan pada masa zaman kedudukan Jepang. 1. Bidang politik. Jepang menyebarkan propaganda. Yang pertama, mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Yang kedua, melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang ketiga, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Bidang ekonomi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusa. Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi. 3. Bidang sosial. Pada masa Jepang, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. Akibatnya, banyak romusa yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. 4. Bidang militer. Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer dan organisasi militer. 5. Bidang budaya. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar. Sekian dari saya untuk penjelasan video sejarah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak mungkin. 심심할 때 자주 놀러 오세요. Yeah, yeah.